Ruang sidang Komisi Etik Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Selatan kembali menjadi saksi bisu penegakan hukum bagi oknum polisi nakal. Ruang sidang itu berlokasi di lantai 4 Gedung Utama Mapolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Miringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hari ini pada Selasa 10 Maret 2026, ruang sidang dengan logo Propan di meja ketua sidang itu kembali menunjukkan keangkarannya dengan menjadi saksi bisu atas ketegasan Propan Polda Sulawesi Selatan dalam menindak oknum anggotanya yang melanggar. Adalah ex-Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja Utara AKP AE atau Arifan Effendi dan kanitnya Aibtu N alias Nasro. Sidang etik pemecatan keduanya dipimpin Kabid Propan Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Sulhan Effendi. Keduanya dipecat tidak dengan hormat karena dianggap terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah Toraja Utara, di mana AKP AE disebut tidak menangkap dua bandar berinisial OL dan AD lantaran rutin menerima setoran sebesar 10 juta per pekan. Setoran itu disebut mengalir ke AKP AE lewat anggota yaitu Kanit 2 Res Narkoba Polres Toraja Utara Aibtu N. Total ada 6 pasal yang dianggap AKP AE dilanggar dalam persidangan itu. Pasalnya dugaan aliran dana dari bandar OL dan AD dengan total 110 juta selama 11 pekan itu telah diakui oleh Aibtu N mengalir ke AKP AE tiap pekannya. Adapun total saksi yang diperiksa dalam perkara suap bandar narkoba itu sebanyak 11 orang. 4 dari 11 orang yang dihadirkan adalah anggota Sakres Narkoba Polres Toraja Utara yang terlibat penangkapan bandar. Kemudian 3 pelaku atau terduga bandar yang ditahan di Polres Tanah Toraja, 2 pelaku yang ditahan di Polres Tanah Toraja dan istri dari AKP AE. Terungkapnya, kasus ini bermula saat terduga bandar OL dan AD ditangkap personel Sakres Narkoba Polres Tanah Toraja dengan barang bukti 100 gram sabu. Saat ditangkap, OL disebut menyanyi dengan mengaku rutin memberikan setoran ke AKP AE selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja Utara. Pengakuan OL itu sampai ke telinga Propan Polda Sulawesi Selatan dan langsung menjemput AKP AE dan anggota Aibtu N. Keduanya ditahan dan diperiksa di Polda Sulawesi Selatan selama beberapa pekan dan akhirnya disidangkan. Di awal hingga pertengahan Maret ini tercatat sudah 3 polisi yang dipecat tidak hormat di ruang sidang Polda Sulawesi Selatan. Sidang lanjutan terkait dengan 2 orang itu, artinya mantan Kasat Res Narkoba Polres Toraja Utara atas nama AKP AF, kemudian AE, kemudian anggota atau Kanit 2, mantan Kanit 2 Satres Narkoba Toraja Utara Aibtu N. Kita udah sidang lanjutkan dan kita udah putuskan hari ini. Sanksinya adalah yang pertama terkait dengan Perpol PP nomor 1 tahun 2 PP RI nomor 1 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian itu pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6, kemudian pasal 8 dan pasal 10 Perpol nomor 7 tahun 2022 terhadap AKP AE. Kemudian terhadap Aibtu N kita hanya kenakan 4 pasal, artinya untuk yang pasal 6 terkait dengan jabatan dan pasal 8 terkait dengan tugas dan tanggung jawab pimpinan itu tidak kita kenakan. Nah, vonisnya adalah untuk sanksi etika sama, itu dinyatakan perbuatan tercela. Kemudian yang sanksi administratif yang pertama patsus 30 hari, yang kedua adalah PTDH terhadap kedua orang itu. Fakta yang kita dapat adalah bahwasannya kalau Aibtu N dia terbuka semuanya, dia ceritakan apa adanya termasuk apa yang dialami. Kemudian terhadap AKP AE dia tidak mengakui. Dia semua membantah, tapi kita bisa buktikan bahwasannya pertemuannya dengan bandar atas nama inisial O maupun A itu ada di Hotel Rotterdam. Kemudian penyerahan uang juga ada, termasuk pelepasan salah satu tersangka K yang ditangkap kembali dengan mengembalikan uang 8 juta. Artinya ada upaya-upaya dari Kasat atau AKP AE ini untuk menutupi fakta sebenarnya. Tapi keyakinan kita para ketua komisi dengan wakil ketua maupun komisi sidang lainnya termasuk penuntut juga untuk merumuskan itu, termasuk dengan saran hukum dari Bitkum, kita simpulkan untuk kita ambil keputusan yang tadi sudah saya sampaikan. Banding itu adalah hak dari terduga pelanggar. Kita berikan waktu sesuai dengan aturan dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 adalah 3 hari.
3 hari harus mengajukan banding. Setelah itu nanti kita akan sidang banding. Di sidang banding itu kita lihat apa hal-hal yang meringankan hak daripada terduga pelanggar. Mungkin jasanya dia, mungkin apa kita lihat. Tapi semua akan kita kembalikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saksi ini selama kasus ini kurang lebih ada, tadi kita hadirkan 4, sebelumnya kita hadirkan ada 6, jadi 10 kurang lebih. Ada 11 saksi. Siapa? Saksi yang pertama itu 3 orang tersangka yang ditahan di Polres Tanah Toraja, kemudian 2 orang yang ditahan di Polres Toraja Utara, kemudian 4 orang anggota kepolisian dan 1 istri daripada terduga pelanggar AKP AE. Yang kita periksa tadi anggota dari Polres Tanah Toraja yang menangani kasus menangkap 3 orang tersangka narkoba atas nama Olip, kemudian Adnan Doni maupun Damri. Sudah kita sidang di minggu kemarin, keterangannya mereka tidak berubah. Kemudian anggota yang 3 adalah anggota atau bagian dari Satres Narkoba Polres Toraja Utara. Total faktanya kita dapat selama 11 minggu total 110 juta tambah dengan uang kepin yang dikembalikan. Itu sesuai dengan fakta yang kita dapat. Mungkin yang lain kalau ada pendalaman nanti kita akan kembangkan. Kalau memang ada indikasi-indikasi yang lain termasuk ada persaingan di antara bandar atau apa, kita akan dalami karena kita udah koordinasi dengan di Narkoba Polda Sulsel. Semuanya inisiatif sendiri, semuanya, makanya kita faktakan tadi bahwasannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.